Di bawah ini, ruangan bawah ini tidak ada jendela. Iya, Nah, di sebelah ini juga adalah salah satu kapal yang sebenarnya. Nah, di ini untuk lantai 2 sendiri papannya itu ada sejenis tempat penyimpanan barang juga untuk penumpang di sini. Kemudian bagian dalamnya itu sudah dilapisi dengan papan. Dan di dalam ini adalah kamar untuk penumpang nanti. Halo guys, selamat datang kembali di Delicate. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, bahwa kita akan mengeksplor salah satu kapal pinisi. Dan kapal pinisi ini dipesan oleh salah seorang warga negara berkebangsaan Italia, jika misalnya tidak salah, karena seperti di kapal yang sebelumnya sekitar 3 bulan yang lalu yang sudah pernah saya ambil gambarnya juga, dan sekarang sudah berada di benua Bali, itu dimiliki oleh salah seorang warga berkebangsaan Italia. Dan sekarang saya sudah mulai tiba di atas kapal ini, dan bisa kalian lihat juga di sini ada beberapa pekerja yang melanjutkan proses pengerjaan kapal ini setelah sempat terhenti kurang lebih 3 bulan lamanya. Oke, ini adalah bagian buritan dari kapal ini. Di sini ada 2 jendela. Lalu di bagian buritan juga ini ada sejenis minibar yang bisa kalian lihat di sini. Ini adalah sejenis minibar. Oke, coba kita intip ke dalam. Nah, seperti ini guys. Ini sejenis minibar di buritan kapal ini yang kembali dilanjutkan proses pengerjaannya. Kemudian di sisi yang lain atau di sisi sebelah kanan dari kapal ini ada sejenis bangku yang berbentuk L di sana. Lalu beliau sementara melakukan proses pengerjaan pintu. Untuk interiornya sendiri seperti ini. Ini nanti dilapisi lagi papan seperti ini guys. Jadi ada lapisan papan bagian dalamnya, sama yang ada di sini. Oke, sekarang karena kita tidak bisa lewat dari sisi kanan kapal ini, di sisi sebelah kiri. Jadi kita coba menuju ke sisi sebelah kanan. Untuk menuju ke depan, kita ke depan dulu. Kita ke depan. Nah, ini adalah sisi sebelah kiri dari kapal ini. Oke, di sisi sebelah kanan. Di sini relatif tidak ada jendela untuk di sisi sebelah kanan kapal ini. Hanya ada 2 jendela di belakang sana, di area sekitar buritan. Untuk di sini ini relatif tidak ada jendela. Dan di sini ada sebuah kamar yang ada pintunya, dan kita tidak bisa masuk ke dalam karena masih ada proses pengerjaan. Ini bisa kalian lihat sekilas dari sini. Ada ranjang juga di dalam yang bertingkat. Oke, kita lanjut ke depan.
Kita lanjut ke depan. Di sini masih ada lagi satu ruangan yang cukup besar. Sama di kamar sebelumnya, di sini juga ada sejenis ranjang yang sudah dibentuk seperti ini. Oke, kita masuk ke ruangan ini. Jadi kapal ini tuh kembali dilanjutkan proses pengerjaannya setelah sempat terhenti kurang lebih 3 bulan lamanya. Ini sepertinya adalah kamar VVIP. Jika dilihat dari apa yang ada di dalam sini, ada buffet kecil di sana atau meja kecil, ada lemari juga di sana. Oke, kita keluar dari ruangan ini, lalu kita lanjut ke depan. Di sini juga ada proses pengerjaan. Oke guys, kita sekarang ini sudah berada di haluan kapal ini. Haluan kapal ini langsung menghadap ke laut. Dan bagian depan dari kapal ini desain bagian depan. Di bawah ini, ruangan bawah ini tidak ada jendela, yang sebenarnya ada kamar di dalam sana. Kemudian yang atas itu adalah ruang kemudi. Tapi sebelum kita naik ke ruang kemudi kapal ini, kita coba sisir di area sebelah kiri dari kapal ini. Ini adalah sebelah kiri. Dan ini kamar yang tadi kita masuki, ada jendela di sini. Ini kamar yang kita masuki tadi. Di sini ada 2 jendela. Oke, kita lanjut ke belakang lagi. Nah, jika di sisi sebelah kanan tidak ada jendela, di sini ada 2 jendela untuk di kamar yang ada di sini. Lalu di sini juga sudah ada ranjang yang dibuat secara permanen, sama dengan lemari yang ada di belakang sana. Ini juga sepertinya nantinya ini akan jadi kamar VVIP untuk para tamu dari kapal ini, karena kapal ini nantinya akan dijadikan kapal pesiar di daerah wisata. Kemudian di belakang kamar ini ada sejenis kamar kecil di sana. Bisa kalian lihat pintu yang ada di sana. Oke, tuh coba kita masuk. Tapi di sini lumayan gelap. Oh ya, di sini sepertinya memang ruangan kecil, kamar kecil nantinya, sejenis kamar mandi begitu. Oke, kita lihat bagian dalam dari kapal ini. Ini adalah interior dari kamar yang ada di sini. Atasnya belum diberikan plafon seperti itu. Nanti akan dilapisi juga papan sama dengan yang ada di sini. Oke, ini adalah sejenis lemari seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, kita lanjut lagi keluar. Nah, di sebelah ini juga adalah salah satu kapal yang sebenarnya cocok untuk dijadikan kapal wisata. Kemudian di sebelah sana juga ada yang kemarin sudah kita explore, kapal yang ada di sebelah itu. Sepertinya ada beberapa orang bule di sebelah. Oke guys, dan ini kembali ada kamar di sini. Di sini ada kamar lagi. Ada di sini dengan ranjang bertingkat. Yang ini relatif lebih kecil kamarnya. Ada di bawah juga tempat tidur. Nah, untuk yang ini juga ukurannya lumayan kecil. Ada ranjang bertingkat juga di dalamnya yang sudah dibuat secara permanen seperti ini. Dindingnya itu sudah dilapisi dengan papan. Ini desain ranjang yang ada di dalam sini, di dalam kamar kapal ini. Lalu kemudian di sini juga ada sejenis tempat penyimpanan barang dari penumpang nantinya. Ada sejenis meja. Di bawah ini juga masih merupakan ranjang. Dan di sini ada sebuah jendela yang cukup lebar.
Oke. Oke, sama ya dengan ruangan sebelumnya. Untuk atasnya ini plafonnya belum selesai terpasang. Ini nanti akan dipasang lagi plafon, sama dengan yang ini belum dilapisi papan bagian dalam kamar ini. Jadi nanti akan sama dengan yang ada di sebelah. Tidak akan ada kelihatan balok-balok kayu seperti ini, seperti di sana atau yang ada di sini. Ketika nanti ini sudah ditutup dengan papan. Oke, jadi ini akan dilakukan proses pengerjaannya dengan rapi. Kita lanjut lagi. Nah, tadi saya berada di ruangan ini, guys. Tadi saya berada di sini di video sebelum tadi. Kita kembali ke sini. Ada ruangan lagi di sini, guys. Tapi ini sepertinya bukan kamar tempat tidur, sama dengan yang ada di sebelah sini. Ini juga sama. Ini sepertinya nanti akan dijadikan kamar kecil. Melihat ada selang-selang di sana yang berwarna merah dan juga berwarna biru. Oke. Kemudian untuk kamar mesinnya ada di bawah sana, guys. Kamar mesinnya ada di bawah sana, tapi saya tidak berani turun karena saya tidak bisa memastikan apakah ada pekerja di bawah atau tidak. Oke, coba kita naik ke lantai 2. Nah, di ini untuk lantai 2 sendiri papannya itu relatif kecil-kecil, jadi kelihatan unik. Hampir sama dengan lebar dari dinding ruang kemudi kapal ini. Jadi ini adalah ruang kemudi dari kapal ini di lantai 2. Kita akan masuk ke dalam. Ada jendela di sini. Oke, kita masuk sekarang di ruang kemudi kapal ini. Juga dibuat secantik mungkin seperti ini, dan ini semua terbuat dari kayu. Ini ada sejenis meja di depan sini di ruang kemudi kapal ini, sisi sebelah kanan. Oke, kemudian untuk sisi sebelah kiri ada di sana. Oke, ini bagian depan dari ruang kemudi kapal ini. Maaf, di sini karena anginnya lagi kencang. Dan untuk bagian belakangnya sendiri seperti ini, guys. Ini nanti kemarin di kapal yang sama dengan desain kapal ini sudah saya pernah lihat gambarnya. Di sini nanti ini tempat AC. Di bagian atas ini akan diletakkan AC untuk ruang kemudi kapal ini. Ini sudah ada pintunya untuk ruang kemudi kapal ini. Jadi ini adalah bagian belakang dari ruang kemudi kapal ini. Kemudian di sini juga sudah ada kursi untuk jurumudi ataupun juga kapten dari kapal ini nantinya, yang juga sudah dibuatkan di dalam ruang kemudi kapal ini. Oke, kita keluar lagi. Kita keluar menuju ke belakang, karena di belakang juga ada proses pengerjaan. Tapi sebelum kita sampai ke belakang, kita lihat juga. Nah, ini nih, guys, ada kamar yang ukurannya cukup besar di sini, guys. Kalian bisa lihat di sini ukuran kamar ini sangat besar. Ada beberapa sejenis tempat yang bisa digunakan oleh penumpang. Misalnya di sana ada sejenis meja di sana. Kemudian ada lemari dengan 3 pintu di sana. Ada tempat tidur ranjang yang ukurannya lumayan besar. Di sini ada 2 jendela. Oke, kita masuk. Kita coba masuk ke dalam. Nah, di sini lagi ada sejenis, katakanlah ini tempat duduk di dalam sini. Oke, jadi di sini ada ranjang, kemudian di sana ada sejenis meja. Ini kita lebih dekat lagi, ada sejenis tempat penyimpanan barang juga untuk penumpang di sini. Lalu di sini ada lemari dengan 3 pintu. Di sebelahnya masih ada lagi sejenis bufet kecil atau meja kecil di sini.
Lalu ini kebetulan ada salah seorang pekerja ke Pantai Talopi. Nah, di dalamnya itu ternyata masih ada lagi ruangan yang nanti kemungkinan ini adalah kamar kecil atau nanti sekalian jadi kamar mandi dari kamar yang ada di sini. Oke, saya agak mundur dulu sedikit. Oke, ini sudah bisa kalian lihat hampir secara keseluruhan dari ruangan atau kamar yang ada di kapal ini di lantai 2. Berikutnya kita ke belakang. Di belakang ada proses pengerjaan lanjutan dari lantai kapal ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Nah, ini ada lagi guys. Jadi di atas ini total hanya ada 2 kamar di kapal ini. Ini adalah kamar yang kedua. Hampir sama dengan kamar yang pertama tadi. Di sini juga ada lemari, 2 di sana ada lemari, ada tempat tidur di sini yang permanen. Kemudian bagian dalamnya itu sudah dilapisi dengan papan. Jadi sudah nyaris tidak ada lagi kelihatan balok-balok dari kapal ini. Kemudian bagian belakangnya masih dilakukan proses pengerjaan dari lantai kapal ini yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh beliau di sana. Oke, ruangan di belakang lantai 2 kapal ini cukup terbuka. Jika kalian bisa lihat di sini secara keseluruhan, ini dimensi ruangan yang cukup terbuka di bagian belakang kapal ini. Ini bisa kalian lihat. Saya sudah mentok di sini di sebelah kanan. Dan di dalam ini adalah kamar untuk penumpang nanti ketika kapal ini berlayar di area wisata seperti di Raja Ampat atau di Pulau Komodo ataupun juga di Pulau Bali. Untuk atapnya sendiri, ini ada di bagian atas atap dari kapal ini. Ini bisa kalian lihat juga dari sini atapnya yang juga dari kayu. Oke. Berikutnya kita ke depan. Coba kita ke depan ke sisi sebelah kanan. Jadi di sini di atas ini hanya ada 2 kamar di lantai 2 kapal ini. Selebihnya itu adalah ruang kemudi yang sudah kita explore tadi. Dan oke, kita kembali ke depan. Ini adalah haluan dari kapal ini. Ini di depan ini juga pun punya ruangan yang cukup terbuka seperti ini. Ini ruangan yang cukup terbuka di lantai 2. Bisa kalian lihat di sini. Lumayan luas. Yang juga kemungkinan nanti di sini akan digunakan tamu dari kapal ini untuk bersantai ketika kapal ini nantinya berlayar. Masih ada beberapa kapal juga di sebelah sana. Ada beberapa kapal di sebelah sana yang sebagian itu sudah pernah kita explore sebelumnya. Oke, dan untuk sementara kita akhiri dulu perjalanan kita di kapal ini. Terima kasih sudah bersama saya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe juga Delicate. Aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari keseluruhan video terbaru yang ada di Delicate. Nanti kita akan kembali lagi ke kapal ini untuk melihat progres pengerjaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.